Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Kurniawan Najis, NIM 63010200045, kelas Perbankan Syariah 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar Islami. Langsung saja, struktur pasar sangat penting karena dengan harga yang akan diterima oleh konsumen, struktur pasar akan mempengaruhi tingkat efisiensi. Jadi semakin tinggi jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen. Terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen, struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan penjual, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Yang kelima, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit menjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan produsen, karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga. Adapun ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama, dalam pasar terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihannya karena sedikit penjual yang ada di pasar. Tapi macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Perusahaan monopoli dapat mengendalikan harga secara utuh, harga adanya persaingan dengan perusahaan lainnya. Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama, hanya ada satu orang penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, tidak mempunyai barang pengganti dalam waktu yang dekat. Yang keempat, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi, dalam pasar tersebut terdapat ketergantungan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Namun ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Yang kedua, produk yang dijual bisa bersifat homogen, bisa juga berbeda. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang keempat, adanya saling ketergantungan. Yang kelima, penggunaan iklan sangat intensif. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat heterogen atau berbeda. Tetapi dalam waktu dekat pasar ini mempunyai barang pengganti. Adapun ciri-ciri pasar monopolistik, yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Yang ketiga, adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Yang kelima, promosi penjualan harus aktif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.